Jadi apakah hukum ini tajam ke bawah atau tumpul ke atas? Itu pertanyaannya gitu loh. Nah kalau ini kalau hukum seperti ini pakai hukum Belanda. Lumayan bagus juga sih visi misi dan pergerakan yang akan dilakukan PKN ini ke depan ya, cukup nih. Walaupun masih baru tapi pergerakannya luar biasa ya, mudah-mudahan sih terjalan semua sih programnya dan amin. Yang bisa meningkatkan karya anak-anak Tanjung Pinang lah gitu, paling berkarya membangun kota Tanjung Pinang ke depannya lebih baik. Ya mungkin ini agak melenceng nih Pak Ketua tentang topik kita ya, mungkin yang kita tahu sekarang Tanjung Pinang ini kan banyak nih yang diheboh-hebohkan apa namanya itu, tempat perjudian ataupun mesin judi gitu. Sebagai masyarakat Tanjung Pinang udah banyak yang resah sih, saya pribadi ataupun yang lain. Sementara itu kan dari pemerintah sendiri kan itu dilanggar tuh. Iya. Tapi masih saja beroperasi gitu. Gimana sih dari tanggapan ketua aja gimana? Iya, kalau ini memang agak sensitif juga ya, memang saya sih, sensitif juga ya kalau ada berbahasa seperti ini ya, kita sensitif. ingin Cuma tahu aja kan sih, ya. seperti tadi Mas juga sampaikan ke saya bahwasannya juga kami dari Ormas juga mempunyai sudut pandang. Iya. Sudut pandang dalam arti kata mungkin untuk mungkin saya buka biar nggak salah ya, nggak salah. Memang jelas nih di pasal 303 bahwasannya juga jelas bunyinya di sini diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta barang siapa memberikan izin dengan sengaja menawarkan pemberian kesempatan untuk adanya perjudian. Nah di situ sudah jelas bahwasannya undang-undang sudah melarang gitu loh. Nah sekarang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini mungkin satu catatan bagi pemerintah setempat, itu khususnya ya, karena bagaimana caranya mereka ini bisa beroperasi tanpa izin, kan begitu. Nah di sini saya juga tidak mengatakan bahwasannya ada figur-figur di belakang mereka, tidak. Tapi suatu catatan bagi pemerintah setempat dan aparat keamanan. Nah di mana mereka sekarang gitu loh? Mungkin kalau kita berbicara untuk di masyarakatnya sendiri, ya mungkin walaupun kami baru, tetapi bahasa-bahasa dari masyarakat ini sudah banyak. Yang pada mana dasarnya suaminya pulang malam, mereka tidak belanja di rumah, gara-gara kemana? Loh, kok melencengnya ke sana gitu loh? Melencengnya ke sana, bahkan terjadilah perceraian. Karena apa? Nah didasari dengan perjudian yang ada sekarang di Kota Tanjung Pinang ini, Mas. Nah makanya harapan saya kayak ke depan, ya mungkin ke depan juga karena juga kami yang baru-baru ya Pak Dian ya, kami akan melakukan ini audiensi. Ini pertama kali kami akan lakukan ke mungkin ke wali kota, ya. Yang kedua mungkin kita juga mungkin pemerintah setempat keamanan kayak pihak Kapolres atau Dandim itu akan kita jumpai, kita audiensi dan mungkin ke depan akan kita tanyai gitu loh. Jadi bahwasannya ini jangan dibiarkan gitu loh. Jadi mungkin ke depan ini juga kami akan membuat suatu rapat kecil bentuknya dan mungkin akan kita lakukan kegiatan, apalagi di zaman pandemi ya Mas ya. Kan jelas tuh di pemerintah setempat mengatakan bahwasannya di zaman pandemi dilarang berkerumunan, pakai masker, nah cuci tangan, kan gitu Mas. Nah ini setelah saya survei ke lapangan, bahkan saya masuk sendiri ke lapangan, ini mereka berkerumunan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mereka tidak pakai masker gitu loh. Gitu loh. Nah kalau ini kalau hukum seperti ini pakai hukum Belanda. Karena hukum negara Indonesia tidak seperti itu ya Pak Dian ya. Karena harus tajamnya tajam kemana gitu loh. Tajam ke atas, jangan tajam ke bawah. Bawah ini masyarakat, kan gitu. Iya sih. Nah ini dulu pun dilarang itu kan. Iya, benar. Tapi ketahuinya ada beberapa titik yang udah beroperasi gitu kan. Nah bahkan dengar cerita mau ditambah lagi nih. Mau ditambah lagi. Jadi kita disarankan ya, mungkin mohon maaf saya juga tidak menyinggung instansi manapun, bahwasannya ini harus ditegakkan aturan. Dalam arti kata aturannya seperti apa? Di zaman pandemi COVID-19 ini, itu saya sampaikan tadi Mas, dilarang berkerumunan, pakai masker, cuci tangan. Nah di sana diterapkan atau tidak gitu. Jadi mereka hanya meletak suatu alat dalam arti kata wajib masker, cuci tangan. Nah ini simbol gitu loh. Jadi ketika kita inspeksi ke dalam, ini tidak ada gitu loh. Nah makanya ke depan mungkin saya akan kerjasama juga dalam arti kata ya Pak Dian ya, ke pihak Polres dan Dim. Ini akan kita jumpai dulu gitu loh. Bagaimana teknis cara untuk mencegah ini gitu loh. Itu kalau mau dari saya sih.
Ya intinya ini suatu catatan juga bagi pemerintah setempat, ya. Ini baik pihak keamanan juga seperti itu. Ya kita juga tidak hadirnya PKN ini bukan untuk membuat kisruh, tidak. Tapi ketika aturan ini ditegakkan, mohonlah sesuai dengan aturan itu sendiri, gitu loh. Jadi kan sesuai dari itu Mas di pasal 303 itu sudah jelas gitu. Jadi mari kita bentangkan bersama, mari kita bedah bersama. Apakah benar mungkin lahirnya PKN Kota Tanjung Pinang ini bukan untuk meributi, membuat honor di sana, tidak. Tapi kita melihat dari aturannya aturan seperti apa gitu loh. Makanya itu jangan pakai hukum Belanda di sini gitu loh. Jadi hukum harus tajam juga, harus seimbang kan gitu. Ya Mas ya. Ya berarti hitungannya menolak itu untuk dibatalkan operasinya atau gimana, menetapkan sesuai dengan aturan. Iya. Sementara kan di pasal 303 KUHP itu kan dilarang ya, ataupun yang memberikan izin dikenakan sanksi itu. Ya, makanya kan gini Mas. Jadi mungkin kami juga sesuai dengan kapasitas. Sementara emang sih kalau kita pikir-pikir mungkin katanya untuk membantu perekonomian Kota Tanjung Pinang. Iya. Cuman kita nggak tahu tuh membantunya dalam hal apa, apakah itu pajaknya atau apa, kami pun belum tahu. Betul. Ya mungkin sama-sama kita audiensi bagaimana sih tentang diberikannya izin untuk operasi itu, dan tentang tadi COVID, penerapan protokol kesehatannya itu. Yang kita nggak tahu tuh kan. Iya. Ya mungkin dari PKN sendiri ataupun dari kami Ruang Cerita yang ingin tahu tentang terkait izinnya tadi dan juga protokol kesehatannya. Sementara dari hukum pasal 303 tadi itu kan sudah jelas kan. Iya betul. Apabila diberikan izin ataupun dijadikannya itu tempat berjudi. Sanksi itu. Tapi ada juga sampai saya lupa tadi yang pasal kedua nggak salah, boleh diizinkan, tapi dengan sesuai pasal atau ketentuan tertentu dengan mempertimbangkan itu tadi. Iya benar. Makanya saya sampaikan tadi Mas bahwasannya juga kami dengan mengukur juga kapasitas kami di sini selaku ormas, ya. Kami juga akan banyak sharing juga ke pemerintah setempat, mungkin ke pihak keamanan. Kenapa ini bisa berjalan, bisa beroperasi perjudian ini, gitu loh. Apakah ini memang suatu keputusan yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat lagi? Apakah ini hanya semata untuk dibentengi dengan seseorang figur gitu loh. Jadi dalam arti kata, hadirnya judi di Kota Tanjung Pinang ini memang kecapan keras bagi kami juga PKN yang baru lahir di sumur jagung, boleh dikatakan di Kota Tanjung Pinang ini. Tapi ke depan kami juga akan kami inspeksi juga ke lapangan gitu loh. Bahwasannya sesuai nggak laporan dari masyarakat khususnya ke kami, nah bahwasanya di sana tidak menerapkan protokol kesehatan kan gitu, berkerumunan. Nah ini sementara ini kan memang sudah jelas kalau keadaan Kota Tanjung Pinang ini keadaan untuk COVID ini sendiri sudah menyebar luas, kan gitu. Nah kenapa di situ kok makin dibiarin seperti itu kan gitu ya Mas. Jadi memang ya kalau mungkin saya tidak akan panjang lebar, mungkin nanti saya bisa disambung oleh Pak Dian. Cuman catatan bagi saya, ini catatan penting bagi saya, Pemuda Karya Nasional khususnya Kota Tanjung Pinang, ya, kami akan bertindak sesuai dengan kapasitas kami sendiri jika ini masih dibiarkan gitu. Dalam arti kata, setelah kami sharing ke pemerintah setempat, kami sharing ke aparat penegak hukum, nah juga ini ketika ini juga masih dibiarkan, kami juga ingin rasanya kami ke lapangan gitu. Dalam arti kata, loh ini kok dibiarin gitu loh, karena kami termasuk pemudi bangsa gitu loh. Kami tidak mau merusak moral, kan gitu. Karena ya mungkin cukup bisa kita ketahui sendiri ya Mas. Mungkin ada salah satu tempat perjudian gambler ini berada memang di tengah-tengah perkantoran, sebelah Puskesmas, sebelahnya lagi rumah sekolah. Nah seperti itu kan bisa merusak citra anak bangsa. Seperti itu, benar nggak Mas? Iya kan? Seharusnya kalaupun mau bikin perjudian ini buka di tengah hutan belantara. Kan seperti itu Mas. Ya karena itu memang bisa merusak, apalagi di kota kan. Ya. Sementara diaturkan kan, baik itu pun dilarang judi, baik di hukum negara atau hukum Islam atau agama gitu kan. Itu makanya dilarang gitu. Nah makanya kan ini sangat disayangkan sekali. Mungkin ya saya juga tidak mengecam siapapun di sini. Ya ini menurut kacamata kita bukan pandang saya ya Mas ya. Bukan menolak untuk izin itu, mungkin lebih ke menetapkan ke peraturan ataupun yang lebih fokuskan kemana gitu. Walaupun emang itu izin operasi, tapi protokol kesehatan macam mana, ataupun dari pihak pemerintahnya gimana sih diberi izin dengan alasan apa? Apakah ada peraturan yang lebih difokuskan atau mungkin perekonomian tadi itu gimana gitu kan?
Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwasannya kami juga bergerak sesuai dengan kapasitas kami juga tidak menyalahkan bahwasannya terjadinya beroperasinya perjudian ini, tetapi sebelum kami mengambil tindakan dalam arti kata tindakan yang sesuai dengan kemampuan kami, kapasitas kami akan berdiskusi dulu, berdiskusi ke pemerintah dan bahkan aparat keamanan. Seperti itu Mas, kalau saya rasa. Cuman itu saya sampaikan tadi, PKN juga mengecam keras bahwasannya ada perjudian, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Yang saya sampaikan tadi di pusat kota kan seperti itu gitu. Jadi ini suatu apa ya, kalau bagi saya melihat ini sangat saya disayangkan sekali gitu loh. Jadi kalau saya sih secara pribadi mungkin untuk pemuda karya nasional khususnya Kota Tanjung Pinang akan menyegerakan, dalam arti kata kami akan mengambil sikap. Cuma sikap atau langkah apa yang akan kami ambil ini akan kami diskusikan dulu gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh kebetulan Pak Dian Asmara Siregar ini, beliau juga kebetulan beliau ketua harian di DPJ Kota Tanjung Pinang. Mungkin besar harapan saya dengan beliau bisa saling bahu-membahu berkolaborasi, dalam arti kata ini loh kita loh pemuda karya nasional hadirnya di masyarakat bukan untuk menakut-nakuti,